Baik, terima kasih Ketua Penguji Profesor Mela, yang kami hormati Rektor, Pak Dekan, para anggota penguji, dan tentunya Ibu Paris, Kepala L2 Dikti Jakarta, Bapak Ibu Hakim Agung, dan para hadirin yang kami hormati. Tentu yang berbahagia, Promovendus Ibu Risma. Pertama-tama tadi seperti yang sudah disampaikan, kami mengucapkan selamat Promovendus. Sudah sampai di tahap ini, tentu perjuangan yang tidak mudah. Karena saya mengikuti perjalanan Promovendus sejak awal sampai dengan Bapak Ibu memperjuangkan keadilan juga untuk bisa sampai ke tahap ini. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu tempuh sampai dengan hari ini bisa punya manfaat yang besar untuk Ibu dan tentu untuk pembangunan hukum kesehatan yang ada di Indonesia. Promovendus mungkin dalam kaitan dengan disertasi, tadi penguji lain sudah menyampaikan. Tadi Promovendus menyampaikan sering terjadi dispute ya, misalnya antara dokter dengan pasien dan sebagainya. Walaupun kalau kita mendirikan rumah sakit, sudah ada yang namanya hospital by law atau HBL, ada yang namanya medical staff by law. Semua di situ sudah diatur kewajiban antara pemegang saham, corporate, dengan dokter dan pasien dan sebagainya. Akan tetapi dispute akan terjadi. Kalau di Amerika dan beberapa belahan dunia ada asas, ada yang namanya res ipsa loquitur, di mana asas ini sebetulnya stressingnya adalah intuisi dari sebuah hakim, dari seorang hakim dalam kaitannya menganalisa sebuah perkara. Jadi ketika katakanlah ada posisi yang unbalance antara misalnya pengusaha atau pasien dengan dokter, hakim akan bisa melihat alat bukti yang lebih dalam lagi dengan menggunakan intuisinya. Nah, makanya pengadilan medis di Amerika Serikat banyak menggunakan asas itu untuk membangun atau menganalisa sebuah perkara. Dan kalau misalnya dilihat di Amerika Serikat atau di beberapa negara di lain ya, ada yang namanya Liability Act, Good Samaritan Law, dan medical legal consideration dalam mengatasi masalahnya. Nah, kalau kita masuk ke dalam disertasi Ibu, yang memang tadi betul sudah disampaikan, yang Prof. Basuki mungkin juga sudah tekankan bahwa harus sempit dan mendalam. Makanya dalam sebuah disertasi harus ada novelty, harus ada findings, supaya nanti penelitiannya itu punya bobot. Nah, Ibu juga men-stressing mengenai yang saya coba lihat, penyelesaian sengketa medis belum memenuhi keadilan etis yang bersifat utilities, yaitu keadilan yang memberikan kebahagiaan dengan tujuan memberikan manfaat bagi pencapai keadilan. Gitu kan Bu ya? Makanya Ibu mensubmit ideas kepada pemerintah dengan adanya naskah akademik plus gagasan-gagasan untuk membangun hukum kesehatan. Nah, pertanyaan saya adalah yang pertama, apa Bu landasan filosofisnya, politisnya, dan landasan yuridis yang membangun argumentasi Ibu untuk ke arah sana? Karena Bapak Ibu kan sudah membangun argumentasi yang luar biasa di dalam disertasi ini. Nah, yang kedua adalah Ibu juga mengangkat mengenai permasalahan hukum medis nasional. Nah, berkaitan dengan pembangunan hukum nasional di bidang medis. Bagaimana wujud yang Ibu mau lakukan, stepping atau milestone-nya, supaya mewujudkan hukum medis nasional, supaya arah yang menjadi goals tujuan disertasi Ibu bisa tercapai. Monggo Bu, silakan Ibu Promovendus, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Associate Prof. Aryawan, saya akan jawab dan jelaskan. Ditinjau dari sudut filosofis yang mendasari usulan pembentukan pengadilan medis, tentu berangkat dari kerisauan Promovendus tidak ada keadilan ketika membela pasien, dan ketika juga di sisi lain Promovendus membela dokter. Saya mendengarkan jeritan hati mereka ketika mereka harus menghadapi di MKDKI diperiksa ketakutan, bahkan didampingi oleh PH pun pengacara, kita hanya duduk, tidak boleh memberikan pendapat atau apa, dan akhirnya dapat putusan pun tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ini menurut Promovendus yang tidak adil. Seharusnya dokter itu kalaupun diduga melakukan malapraktik medis, tidak seharusnya diperlakukan juga tidak etis seperti yang diperlakukan oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 66. Sehingga nantinya tinjauan filosofisnya adalah harus didasarkan kepada
sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu sila kedua ini harus dilandasi dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita kan bangsa Indonesia, bangsa yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan tentu akan dilandasi lagi sila-sila lainnya dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang menjadi landasan filosofisnya, dan ini pun dikaitkan dengan penggunaan apply teori dengan menggunakan teori keadilan dari Profesor Sudiman Kartohadiprodjo. Jadi nilai-nilai adil itu harus kita gali dari bumi Pancasila, tidak usah mengadopsi dari lain. Di negara kita ada memanusiakan manusia, memartabatkan. Setiap orang pastilah ingin diperlakukan martabat. Sekecil apapun orang pasti ingin kalau martabatnya diinjak-injak, pasti akan melakukan perlawanan. Itu menurut pendapat Promopendus. Jadi landasannya filosofisnya berdasarkan Pancasila, sila kedua dijiwai oleh sila-sila lainnya. Sosiologisnya tentu tadi berdasarkan bahwa bangsa Indonesia itu membutuhkan pelayanan medis, membutuhkan tenaga medis. Kita tidak memusuhi para dokter, kita butuh mereka, sehingga untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu keadilan itu adil bagi pasien, keluarga pasien, adil juga bagi dokter. Dokternya jangan diperlakukan tidak adil. Jadi harus seimbang pemberian keadilan itu kepada pasien dan kepada dokter. Itu landasan sosiologisnya, tetap melihat daripada Pancasila, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan landasan politisnya itu tadi, kalau pemerintah mempunyai goodwill, mempunyai keinginan untuk memperbaiki ini semua, tidak ada yang sulit. Menurut Promopendus yang sulit, revisi undang-undangnya, sarjana hukum yang menjadi ad hoc di MK DKI pindahkan ke pengadilan medis, karena di sana tidak bermanfaat menurut Promopendus. Buat apa sarjana hukum ada di Majelis Kehormatan Disiplin memeriksa disiplin? Biarkanlah dokter-dokter itu memeriksa disiplin dokter, karena dokter yang paling tahu tentang disiplin dokter. Jadi kalau ada goodwill dari pemerintah, pembentukan pengadilan medis tidaklah sulit, karena itu memang juga perintah daripada undang-undang. Jadi politik will daripada pemerintah. Sedangkan landasan yuridisnya tentu tadi berdasarkan pasal 28 undang-undang konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, karena setiap orang itu berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara ditugaskan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Jadi dalam rangka kedepannya memang ini harus diwujudkan. Setiap permasalahan yang muncul itu yang ditimbulkan oleh implementasi perundang-undangan harus diperbaiki, dan tidak ada cara lain, harus membentuk pengadilan medis yang bersifat khusus. Demikian. Baik, terima kasih Promopendus. Saya kembalikan pada Ketua Penguji, Prof. Nela. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Aryawan Gunadi. Selanjutnya adalah Dewan Penguji Profesor Dr. Sultan Remi Syahdeini